Hai guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini aku bakal ngebahas hantu-hantu yang cukup terkenal yang ada di Indonesia. Dan aku kan suka upload nih konten-konten horor gitu setiap malam Jumat terutama. Tapi sebenarnya nggak mesti malam Jumat juga sih, cuman kayak lebih seru di malam Jumat ya kan guys. Nah, konten-konten horor aku di malam Jumat atau konten-konten horor lah ya, aku akan beri nama teror kali ya. Teror itu kayak Teddy horor gitu, teror. Jadi di teror kali ini aku akan ngebahas hantu-hantu yang terkenal yang ada di Indonesia guys. Kira-kira ada apa aja? Sebelum kita mulai teror kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, langsung aja. Yang pertama itu ada pocong ya. Pocong itu wujudnya itu berkain putih seperti guling ya guys. Dan konon berita yang beredar seputar pocong ini, sosoknya itu wajahnya itu menyeramkan. Ada yang sosoknya mukanya warna hitam, hancur, bahkan rata. Dan konon katanya dia itu gentayangan guys, karena tali pocongnya itu tuh guys nggak dilepas guys. Tapi ada juga yang bilang katanya emang sengaja juga nggak dilepas karena katanya untuk balas dendam lah atau apalah. Dan ada juga yang emang lupa tali pocongnya dilepas, terus hingga akhirnya dia kayak gentayangin kita gitu untuk minta tolong untuk lepasin tali pocongnya itu guys. Dan pocong ini juga digambarkan tuh sosoknya melompat-lompat gitu guys. So pasti kalian udah gak asing lah ya dengan sosok pocong atau sering disebut poci ini ya guys. Oke, next berikutnya ada kuntilanak guys. Kuntilanak ini sosoknya digambarkan berambut panjang, bermuka putih, bahkan muka rata juga guys. Dan kuntilanak ini ada dua versi juga guys. Ada yang berbaju putih, ada juga ada yang berbaju merah guys. Dan konon katanya sih yang berbaju merah itu dikabarkan tuh lebih jahil daripada yang putih gitu. Dan kuntilanak itu dikabarkan tuh mengandung gitu guys, wanita yang sedang hamil tapi meninggal gitu, seperti kayak beranak dalam kubur juga. Terus dia juga bakalan ganggu wanita hamil kalau misalkan wanita hamil tersebut tuh bawa kayak gunting, pisau, pokoknya yang alat-alat tajam gitu guys. Dan kuntilanak juga suka menjahili orang-orang dengan ketawa khasnya yang cekik-cekik gitu guys, hihihi gitu kan. Terus juga kuntilanaknya suka banget di pohon seperti pohon pisang dan lain-lain. Pokoknya pohon pisang sih dia lebih suka, sama seperti pocong tadi juga dia lebih suka di pohon pisang gitu. Entah duduk-duduk, gelantungan, atau ya diam diri gitu kayak galau gitu kan guys. Oke, itulah tentang kuntilanak ya guys, atau sering disebut juga dengan Miss K. Oke, berikutnya. Oke guys, berikutnya ada sendal bolong. Jadi sendal bolong ini sosok wanita hamil yang ternyata sempat diperkosa oleh laki-laki yang tak bertanggung jawab hingga akhirnya dia meninggal bersama bayinya. Dan sendal bolong ini pun hingga akhirnya balas dendam ke lelaki yang telah memperkosa dan membunuhnya itu guys. Dan sendal bolong itu sendiri pun digambarkan sosok belakangnya itu nih, punggungnya itu guys bolong gitu, dan bahkan penuh dengan darah dan juga belatung guys. So pasti kalian udah tahu lah ya basic dari sendal bolong yang diperkosa lagi hamil terus mati gitu kan. Terus dia balas dendam menggantangin para pemerkosa itu. Terus ya belakangnya punggungnya itu bolong dengan penuh darah dan belatung yang sangat mengerikan guys. Oke, next ada kuyang. Kuyang
Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan, guys. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam saja. Masyarakat setempat percaya bahwa kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan juga wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat jahat, guys. Kalau bayi sama wanita hamil itu, jadi kuyang tuh suka banget sama bayi dan wanita hamil untuk dihisap darahnya gitu, guys. Dan kenapa kuyang bisa seperti itu? Karena menurut kisah yang beredar, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam, guys. Untuk melakukannya ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin pula ilmu hitam mereka itu semakin tinggi, guys. Jadi kuyang itu sosok yang kayak kepala sama organ doang, itu nggak ada badannya, guys. Suka terbang gitu. Dan ini cukup terkenal juga ya kalau di Kalimantan kali ya, cerita tentang kuyang ini, guys. Oke, next kita ada leak. Leak ini sangat terkenal di Bali dan sekitarnya, guys. Leak ini diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang cukup tinggi. Di siang hari leak berwujud manusia normal, dan di malam hari ya keluar sebagai sosok manusia yang merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya, guys. Dan masyarakat setempat pun percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya seperti kera, harimau, ataupun babi. Bahkan semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka, guys. Memang leak ini cukup terkenal sekali di Bali ya. Sosoknya seperti kayak bertopeng gitu, menyeramkan banget, guys, mukanya. Pasti masyarakat Bali dan sekitarnya tentu sudah tahu dengan leak ini. Oke, next berikutnya ada Gundurwo, guys. Jadi Gundurwo ini dikabarkan berjenis kelamin laki-laki. Kisahnya makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia yang disebut Ganderwo. Di Indonesia mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu lebat hitam, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya, guys. Dan mereka tuh banyak menempati bangunan tua, pohon-pohon besar, tempat yang lembab, dan juga hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya ketika menjadi Gundurwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Dan Gundurwo ini emang banyak juga beredar kalau istri-istri yang ditinggal suaminya kesepian gitu, guys. Kabarnya Gundurwo akan berubah menyerupai sosok suaminya dan melakukan hubungan suami istri dengan istri yang kesepian itu, guys. Jadi buat istri-istri yang ditinggal oleh suaminya, jadi harap hati-hati juga, guys. Takutnya itu bukan suami kalian, takutnya itu Gundurwo yang menyerupai kalian. Jadi benar-benar harus kayak hati-hati, diperhatikan lagi gitu, ini suaminya benar apa enggak gitu. Oke, next ada tuyul, guys. Siapa sih yang nggak kenal dengan tuyul gitu? Tuyul yang sosoknya digambarkan kepala botak, berwujud anak kecil yang suka dipelihara juga untuk mencari uang, guys. Dan kabarnya tuyul juga suka minta tumbal gitu, bahkan suka minta ini juga, guys. Kalau kalian melakukan pesugihan tuyul juga suka minta nenen gitu ke ibu atau istri kalian yang mungkin seorang bapak-bapak yang melakukan pesugihan tuyul tersebut. Bahkan kalian juga tuyul juga minta tumbal, seperti mungkin tumbal anaknya jadiin tumbal sampai akhirnya ya meninggal gitu, guys. Dan kabarnya tuyul juga dipercaya nih, guys, sebagai anak dari sundel bolong. Terus ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan juga suka mencari uang tuh. Tak jarang manusia memanfaatkan untuk menjadi kayak instan tuh, seperti pesugihan yang tadi aku bilang, guys. So, bahkan tuyul juga suka saking kecilnya suka dipasang ke dalam botol juga. Terus ada juga yang bilang tuyul itu ya wujudnya selain botak, jadi dengan matanya yang hitam, terus kayak pakai celana dalam doang gitu, guys, sosoknya. So, bagaimana menurut kalian? Pasti udah nggak asing kan dengan sosok tuyul. Oke, berikutnya ada Wewe Gombel. Wewe Gombel
Buaya gombel ini menurut kepercayaan masyarakat adalah hantu berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri, guys. Alasannya ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. Nenek-nenek ini dikenal sangat menyukai anak kecil sehingga ia sering menculik mereka, guys. Namun tenang saja, buaya gombel tak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Jadi buaya gombel ini suka nyuri anak-anak gitu, guys, yang mungkin kurang perhatian orang tuanya, terus kayak disayang-sayang sama dia. Terus tapi nantinya dibalikin lagi sih. Terus pertama nih anak-anak laki-laki yang belum disunat nih, guys. Ada juga kabar yang menceritakan kalau buaya gombel itu suka sama anak laki-laki yang belum disunat gitu, kayak diculik lama banget sama dia sampai orang tuanya nyariin kan. Tapi ya pada akhirnya sih ya mungkin buaya gombel akan balikin anak tersebut. Dan kebanyakan sih anak-anak yang habis coba gombel tuh kayak ngerasa bingung juga, linglung setelahnya. Terus mungkin kayak dibawa ke tempat mana gitu yang asing bagi mereka, guys. Oke, next ada jenglot. Tak seperti hantu lainnya, guys, jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil mirip seperti boneka. Mereka bergelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Walau mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan juga taring jenglot terus tumbuh, guys. Mengenai asal-usul, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara dukun, guys. Sebagaimana menurut kalian, jenglot itu sosok kayak kecil banget, terus ya gondrong juga. Pokoknya serem banget sih, guys. Jenglot ini kecil dan menyeramkan. Oke, berikutnya ada lampor. Jadi lampor ini nama hantu yang mungkin kurang familiar pada awalnya. Namun sejak dikabarkan dan difilmkan nih, lampor ini jadi terkenal, guys, viral gitu. Masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa, guys. Kisah hantu ini sering terdengar di daerah Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan lampor. Ia sering berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda dalam hari, siap-siap tutup matamu, karena bisa jadi itu adalah lampor. Jadi lampor itu kayak keranda terbang gitu, guys. Suka ngotak-ngotak pintu rumah orang juga kabarnya, dan konon katanya ada yang cerita seperti itu juga gitu, cerita yang beredar di masyarakat. Dan lampor ini emang baru terkenal dan viral tuh sekarang-sekarang, kayak pas dia habis difilmin juga kan, lampor keranda terbang yang suka terbang menghantui orang-orang dengan keranda terbangnya itu, guys. Oke, next. Oke, guys, yang terakhir ada suster ngesot nih, guys. Suster ngesot itu ya hantu yang berwujud berpakaian seperti layaknya suster di rumah sakit, seperti perawat, jalannya sambil ngesot. Dalam sejarahnya tidak ada yang bisa menentukan asal-usul suster ngesot, tetapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut di masyarakat yang kemudian dipilih sebagai adanya suster ngesot. Hantu suster ngesot dipercaya oleh masyarakat sebab adanya cerita itu. Jadi guys, asal mula suster ngesot itu kabarnya dia itu pada malam yang sepi dan hening, tidak ada siapa-siapa, hanya seorang dokter jaga. Ketika itu suster hendak ke ruang laboratorium, dihalangi oleh dokter jaga itu, kemudian diperkosa, guys, dan dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu, guys. Makanya dia jadi nggak bisa jalan tuh gara-gara kakinya dimutilasi dan juga diperkosa dan dibunuh secara tragis oleh dokter jaga, guys. Gimana menurut kalian? Pasti udah tahu juga kan tentang suster ngesot. Ya, itu dia hantu-hantu yang terkenal yang ada di Indonesia. Kira-kira aku bakal ngebahas apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Kalian tungguin aja, aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di teror berikutnya.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan comment. See you on the next video. Bye bye.